Jadi gini ya Bang ya. Kalau abang tidak mengakui dirinya iman buta, coba kita main logika ya Bang. Tadi Abang Ari kan udah mengakui Yesus itu utusan. Nah coba kalau iman Anda tidak buta, Enggak, Bang, izin Bang. dengerin dulu Bang. Bisa nggak utusan ini disebut Tuhan? Bisa nggak Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita simak diskusi lintas agama yang diselenggarakan oleh para apologet Islam Indonesia yang dipimpin Bang Juma, Bang Handi Selebes, Ustadz Alif Ustadz Sugih, Bang Nandar, Kian Santang, Uni Rifa dan yang lainnya, mari channelnya di-subscribe, like dan komen untuk mendukung media dakwah ini. Semoga menjadi nilai jariah. Ayo langsung saja kita simak diskusinya bersama-sama berikut ini. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menjawab bosnya. Bukan kalau menang, saudara. Bukan kalau menang. Ini kita hanya edukasi gitu loh. Bukan, tadi aku dengar ke ibarat-ibarat menyembah manusia. Agama Kristen itu menyembah manusia. Betul. Itu. Iya kan memang pakai manusia. Mau lari kemana kita? Saya sebagai Kristen itu nggak bisa terima, Bos. Kami punya Tuhan, orang abang juga punya Tuhan. Sama-sama saling menghargai. Itu aja Bang. Jangan diperpanjang Bang. Iya silakan Bang Handi. Bro. Oke Bang. Siap. Bro Aril, taruh dulu Bro Aril. Bro Aril, Anda nggak boleh protes Bro. Kalau kami mengatakan Anda menyembah manusia, Tuhan Anda tadi kan Anda mengatakan Yesus, gitu ya? Iya, Yesus Bang. ini kan manusia Bang, betul ya? Iya Bang ya. Ya udah ya, berarti Anda menuangkan manusia, jangan marah dong. Bukan manusia Bang. Berupa manusia. Anaknya yang tunggal itu berupa manusia. Kan anaknya Bunda Maria manusia atau bukan? Iya Bang, tapi kan berupa manusia. Berupa manusia. Namun yang menghapus dosa itu adalah anaknya Tuhan. Saya Yesus bukan ke tunggal, menghapus dosa gitu. dulu Bang. Ini objek sembahan dulu, belum ke menghapus dosa. Saya ulang ya, anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Ya itulah dia anaknya Bunda Maria itu yang dipilih Bapa di surga. Saya nggak bilang yang memilih siapa. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Iya. Manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Tuhan Anda namanya siapa? Tuhan kami itu Yesus Kristus. Oke. Bapa yang kekal. Oke, Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Ya Yesus juga. Yesus. Yesus itu manusia nggak? Itu kan tadi udah kubilang Bang. Anaknya Bunda Maria itulah yang diutus, yang diutus berupa manusia untuk menghapus dosa-dosa kami bagi berarti Tuhan Anda utusan. Kan berupa manusia. Gimana sih jelaskannya Bang? Berupa manusia diutus. Siapa yang mengutus? Bapa yang kekal di surga. Oke, yang Anda Tuhan kan Bapa atau utusannya? Yang mengutus itu Bapa yang kekal, Bapa yang di surga. Yang diutus siapa? Yang diutus ya anaknya yang tunggal melalui anaknya Bunda Maria. Oke, anaknya yang tunggal itu Tuhan nggak? Itu Tuhan kami, Bapa kami yang di surga. Kan berarti gitu. Yesus bukan Tuhan. Astaga host. Ini kayaknya mengalih-alihkan apa tadi udah Bukan kujelaskan. Abang ini beginilah Bang ya. Tapi abang nggak ngerti. Abang Bang. Aril ini memaksakan anaknya Bunda Maria Tuhan, jadi Anda bingung sendiri. Bukan justru orang abang yang memaksakan harus saya seakan-akan istilahnya mau mempelesetkan aku kan gitu. Enggak kan Bang. Udah aku bilang tadi Bang, kawan abang berdebat bukan aku. Aku cuman bilang Bang, aku cuman membilang sebagai kita berumat agama masing-masing, lima agama yang diakui Indonesia. Udah jelas dari 5 agama itu kan apa sih salahnya? Oke, apa sih saling lagi. menghormati Bang? Saling menghormati. Iya, justru kami menghormati Anda di sini. Ini ada diskusi Bang. Ini menghormati loh ya. Kami ini nggak ada bahasa-bahasa yang nggak bagus loh. Itu kurang bagus Bang. Soalnya abang bilang tadi agama kami itu menyembah manusia. Tolong jangan. Oke, baik. Kalau begitu, kalau Anda tidak menyembah manusia, silakan jawab. Sembahan Anda namanya siapa? Kan udah ku bilang. Jawaban bukan aku lawan abang yang bisa berdebat. Aku orang polos Bang. Iya, makanya dengarkan dulu Bang. Kalau Anda tidak menyembah manusia, Tuhan Anda namanya siapa? Gimana tuh? Lu Bang. Atau saya kasih alternatif ya. Tadi Kalau Anda mau menghindari tuduhan menyembah manusia, sembahlah Bapa yang mengutus Yesus.
Bukan Yesus yang Anda sembah sebagai utusan, tapi yang Anda sembah adalah yang mengutus Yesus. Baru namanya tidak menyembah manusia. Karena Bapa itu bukan manusia, Tuhan itu bukan manusia, Allah itu bukan manusia. Di Bible datanya ada. Paham? Nah, tapi kalau Pak Aril menyembah anaknya Bunda Maria, Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda anaknya Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria adalah manusia utusan Tuhan. Bapak mau pilih yang mana nih? Silakan. Bang, Apa bang? untuk berdebat aku tidak mau dan aku kalah. Oke, aku cuman mengingatkan aja, Bang, cuman mengingatkan, saling beragama, toleransi, menghormati, Bang. Itu aja ya, Bang. Aku enggak minta berdebat, itu aja, simple, Bang. Justru ini kami toleransi bang, kami kan diskusi santai aja bang. Jangan framing bang, kita ini toleransi loh bang. Jangan framing bang. Kita toleransi. Toleransi itu nggak ada yang bisa ke gereja sekarang ini. Justru kami di ajaran Islam bang, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami tidak akan pernah mengganggu agama abang, apapun itu. Tapi kalau ini area diskusi, abang kan ada di sini untuk diskusi gitu loh. Gitu loh bang. Bukan kami ingin mendiskriminasi Anda, bukan kami ingin menjustifikasi, apalagi menghukum atau semacamnya begitu. Ini area diskusi saja. Kami ingin di sini, terutama Bang Juma, yang lain-lain Pak Desugi itu ingin membuka cakrawala berpikir Anda yang jernih gitu loh. Di sini diskusi nggak pakai iman, tapi pakai ilmu dan data. Nah, kalau datanya mendukung, mari kita bicara. Tapi kalau datanya tidak ada, Anda berbicara, itu artinya iman yang berbicara gitu. Iman nggak bisa diukur bang, gitu loh. Iman masing-masing aja. Itulah toleransi. Tapi kalau diskusi, toleransinya itu memang ada. Tapi tidak boleh toleransi kalau abang hanya bicara, tidak berdasarkan data. Kira-kira begitu bang ya. Gimana bang? Gimana Pak Aril? Saya sudah angkat bendera. Kalau enggak gini bang ya. Tunggu dulu, Aril, ayo mualaf biar sadar, astaga naga Tuhan. Apa? Sampai kapanpun agamaku kupegang, Bang Avenger. Iya bang, silakan abang agama Kristen sampai kapanpun. Kami nggak maksa abang loh bang. Tapi bisakah akal sehat dipakai sedikit gitu bang? Bahwa jangan menyalahkan siapapun yang mengatakan Tuhan Anda itu Yesus, Yesus itu anak orang. Jangan salahkan argumentasi begitu, karena ini data faktanya ada. Gitu loh bang. Kenapa? Anak orang kok dituhanin. Yang jelas adalah anaknya Bunda Maria itu namanya Yesus. Tuhan Anda namanya Yesus. Yesus adalah manusia. Jadi jangan salahkan siapapun kalau mengatakan Tuhan Anda manusia yang namanya Yesus. Terus kedua, Yesus itu abang ya, itu kuburannya kosong. Dia terangkat sama badan-badannya semuanya, terangkat dia ke surga. Sekarang Yesus di surga menurut data di Bible Anda itu, dia masih berbentuk manusia bang. Masih anaknya Bunda Maria yang Anda tuhankan itu. Tangannya bolong. Kurang lebih begitu bang ya. Apalagi ya daerah tangannya dan seterusnya itu bang. Di pahanya juga dan di jubahnya tertulis Raja segala raja gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Anda manusia, jangan marah. Karena faktanya memang kuburannya nggak ada di muka bumi. Dia berbentuk manusia terangkat ke surga. Menjadi Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi Bang Juma, Roma 14:9. Mati kemudian menjadi Tuhan. Gitu loh bang. Setuju ya Pak Aril? Setuju bang. 7 kali 7 49. Gini aja bang, Ya gimana bang? apapun ya bang yang abang jelaskan, aku tetap memegang agamaku bang. Ya nggak apa-apa, itu urusanmu bang. Dan kayak yang ku bilang tadi abangku semua dan kakak-kakakku semua, kalau berdebat itu saling menghargai aja. Iman buta. Terserah ibu mau iman buta, terserah ibu. Kita menghormati abang loh Pak Aril. Terserah ibu, Menghargai loh, bang. bukan iman buta kayaknya. Terserah ibu mau iman buta, oke bu? Itu udah. Gini bang, arti daripada iman buta adalah iman itu perlu mata hati. Ya, bagaimana cara iman ini melihat dengan dengerin dulu bang. Iman Pak kami Aril. tidak buta bang, iman kami tidak Ya buta. dengerin Bang. dulu, saya jelaskan. Beriman itu perlu mata hati untuk melihat. Bagaimana mata hati untuk melihat?
dibantulah oleh mata kita untuk membaca kitab suci itu. Setelah membaca kitab suci itu, diolah oleh akal, diimani oleh hati. Artinya iman ini harus melihat dengan bantuan mata hati, dibantu dengan mata telanjang, membaca, direfleksikan dengan otak, baru diimani. Itu baru namanya iman melihat. Kalau iman seperti Anda ini benar, itu iman tidak melihat, alias tidak melihat artinya BUTA itu tadi, Bang. Itu loh maksudnya. Karena iman Anda menuhankan Yesus, yang Anda tuhankan manusia. Yesus yang manusia ini tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Apakah ini bukan iman buta, Bang? Nah, kecuali Anda mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Nah, itu namanya iman benar, karena Yesus mengklaim dirinya memang dia utusan Tuhan. Itu loh, Bang. Mudah-mudahan paham sampai sini. Ini bukan memponis, ini hanya diskusi. Kira-kira begitu, Bang. Ya Bang, Bang. Oke Bang, oke. Oke ya Bang ya. Oke, tapi Oke Bang, oke Bang. Izin Bang ya, jangan lagi Tes dibilang 1 2 3. Dengar gak sih Jangan- suaraku nih? jangan lagi jangan Oh, lagi ya dibilang udah, kirain nggak ada suara. jangan lagi dibilang iman kami iman buta Bang ya. Tadi Kakak udah saya mohon. jelaskan, Bang. Gini Bang, kita akan berhenti mengatakan iman Anda iman buta kalau Anda bisa menunjukkan dalil. Kan Kalau tadi tidak ada kan- dalilnya ya iman buta namanya Bang. Tadi kan udah ku bilang lawan orang abang-abangku yang terhormat, bukan aku berdebat Bang. Nah, aku cuman mengatakan aja Bang, kita sesama beragama saling toleransi menghargai Bang, itu aja Bang. Gini Bang, tidak untuk saya berdebat. Bentar Bang, saya di sebelah baru saja diskusi dengan pastor dari Malaysia ya. Itu ya sama, pertanyaan nggak bisa nggak bisa menunjukkan mana dalil gitu. Jadi selama 14 tahun atau 15 tahun ini, saya dan Bang Juma itu mempunyai satu pertanyaan ya, di mana dalilnya Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan. Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab Bang. Apakah semua Kristen begitu? Iya Bang. Aduh Abang. Di Yohanes 13:13, Bang. Guru dan Tuhan itu Bang. Yesus berkata Bang, yang menuhankan dia Bang, dia nggak kenal gitu loh. Penyalah daripada aku. Nah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 21 sampai 23, Bang. Iya. Itu Bang. Masya Allah, hujan. Dikatakan Matius Yesus 7 itu. 21 dan 23. Hujan Bang. koin. Yesus berkata tuh Bang, menuhankan dia, nyalah kau. Pergi kau, kalau sekalian pembuat kejahatan. Nah itu jelas Bang. Yesus menyembah, Yohanes 4:22. Hah, apalagi Bang? Bukan Tuhan Yesus tuh, utusan Yohanes 17 nomor 3. Ya kan Bang? Jelas itu sebenarnya. Gitu loh Bang. Gimana Bang? Sehat Bang. Sehat Bang? Masih sehat Bang, masih sehat. Bang, kalau ya kira-kira Yesus mengklaim dirinya utusan, Abang percaya atau tidak, Bang? Percaya Bang. Percaya. Baik. Yesus Kalau ngaku hamba? kalau Anda Ngaku hamba, Anda percaya Bang? Kalau Anda percaya Yesus utusan, kenapa Anda percaya juga Yesus Tuhan, Bang? Bisa nggak utusan menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi utusan? Bisa nggak, Bang? Orang abang-abang nggak ngerti. Kan udah aku bilang Bang, aku bukan lawan-lawan yang sebanding untuk berdebat Bang. Aku Udah, hanya Bang, orang itu aja biar diganti yang lain, hanya Bang. Kristen biasa. Iya. Kalau jawabannya begitu terus, jangan naik ke atas lah Bang. Di sini Iya Bang, cuman memohon dengan sangat Bang, cuman mohon. Jangan membilang iman Kristen itu iman buta dan jangan membilang agama Kristen itu menyembah manusia. Itu aja. Emang Bang. buta bang, Mohon, emang Bang. manusia, Dulu, Yesus dulu, itu saya manusia. dulu. Bukan untuk berdebat. sayangnya kita nggak bisa berbohong Bang. Kalau kita mengatakan Kristen tidak menyembah manusia, berarti Anda mengajari saya bohong dong. Orang faktanya manusia. Coba. Nah, kayak Yesus berkata di dalam Yohanes bukan mengajari 20 bohong. ayat 17. Aku Oke belum lah, pergi oke kepada lah. Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ya kan? Dia kan manusia, Bang. Kenapa dituhanin? Lo gemane aja. Jangan, Pak. Anak orang kok Orang- dituhanin. Nah, itu dia. Jadi gini ya, Bang ya. Kalau Abang tidak mengakui dirinya iman buta, coba kita main logika ya, Bang. Tadi Abang Ari kan udah mengakui Yesus itu utusan. Nah, coba kalau iman Anda tidak buta, Enggak, Bang, izin Bang. dengerin dulu, Bang. Bisa nggak utusan ini disebut Tuhan? Bisa nggak, Bang? Pasti dia bilang Ya kagak bisa.
Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16 seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yesus hamba, Bang. Oke bang, oke lah. Lanjutlah bang. Aku izin turun. Oke, Bang. Aku juga menghargai profesiku. Oke bang, oke. Oke. Ya maaf ya Pak Aril ya, kami nggak memvonis Anda, kita menghakimi Anda, tapi kita diskusi. Lain kali ya janganlah diskusi tanpa data gitu ya. Waduh. Udah diakui bahwa Yesus itu utusan, bisa nggak utusan disebut juga Tuhan? Ya nggak bisa Bang. Nah kalau anda memaksakan dia juga Tuhan, itu namanya iman buta, karena datanya yang nggak ada, dibuat-buat gitu loh. Itu yang dimaksud iman buta, bukan iman orang itu bicara melihat sendiri, kenapa gitu. Gak bisa nobat juga ini ya. Iya. Capek sih Pak Bray. Enggak sekolah. Kalau pulang jelas. Aduh. Baru sampai. Aku datang besok. Oke. Itu gara-gara Bang Andi minum antimo 2 tapi nggak bisa tidur. Nah, akhirnya Sebentar, apa, Ustadz Sugi, ngomong, izin. Ya, izin. Mbak Nur, Kristen apa Katolik, Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mbak? Apa yang mau disampaikan, Mbak? Banyak yang mau naik soalnya. Aku Muslim ya. Iya, terus? Ada yang mau nggak apa-apa, nggak ada yang mau ditanyakan mungkin. Salah mungkin ke. Iya. Nah, silakan. Dendre Pak Tolim ya, main Dendre. Wah, sengi. Aku kan teman Kristen ya, Bang. Cuma aku punya teman Kristen kan. Kenapa Mbak? Terus punya teman Kristen, dia punya teman Kristen. Iya, aku punya teman Kristen. Mereka Temannya kenapa? menganggap tuh mereka di kepercayaan mereka itu percayanya Allah itu Yesus itu sendiri. Ya, oneness, Salah, Mbak. Yesus only. wah itu bidat itu Mbak, kata Kristen sendiri itu bidat, itu oneness, itu oneng. Pemahaman mereka tuh seperti itu. Iya. Biarkan Ada saja. yang seperti itu, ada yang enggak. Hah? Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Yang Iya, pemahaman tapi bahwa Yesus, bentar. Ada yang kalau yang mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri, itu namanya oten oneness. Yesus Nah, only. kalau Tritunggal tidak. Tritunggal itu Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak. Tapi Itu dia nggak Trinitas. ngaku Wanas. Tapi dia nggak nganggap Iya, dia iya. tuh Apa? Tapi dia itu teman saya tuh nggak nganggap Wenas. Jadi Mereka tuh nganggapnya Allah itu Tuhan itu sendiri. Jadi Allah ya itu oneness, Mbak. Jadi gini, Mbak. Saya kasih Allah tahu ya. Iya. itu, Trinitas mereka- itu sedikit saya kasih tahu. Orang-orang Trinitas itu ketika dia disuruh menjabarkan ketuhanannya, itu kalau tidak larinya ke oneness, itu larinya ke Triteos, 3 Tuhan. Iya. Pasti larinya ke sana karena Trinitas ini nggak pernah diajarkan gitu. Jadi mereka itu ketika menerangkan yaitu kalau tidak ke oneness ya ke 3 Tuhan, begitu Mbak. Oke, Mbak ya. Mungkin itu aja dulu, Mbak ya. Mungkin ada. Terus saya jawab dulu Mbak ini Mbak. Oh, silakan, Prof. Kalau ada yang kayak gitu Mbak, bilang aja. Kata Allah itu di Biblemu itu nggak ada. Udah kamu nyolong nama Tuhan saya, terus Tuhan saya yang saya sembah, Tuhan umat muslim, kau samakan dengan manusia. Kan Nah, temannya, jawabannya kan? begitu. Kalau masih ngeyel Mbak, kasih tahu aja. Kalau nyemur diri ke laut itu gratis, gitu aja Mbak. Oke? Oke, Oke, ya. yang lainnya kita apa? Siapa tahu ada oten lagi. Oke ya, Mbak. Masih mau kau datang besok? Cuma kau datang besok. Ini datang lagi. Islam apa Kristen? Santai aja nap, langsung di. Salam dulu dong. Selamat malam kalau Kristen, assalamualaikum kalau Muslim, gitu. Shalom. Kristen berarti. Ya. Kristen ya Bang ya. Gimana, Pak? Sehat-sehat? Ya, sehat-sehat Bang. Pak, enggak sinyalnya merah lagi dapat ya? Jadi gimana, Pak? Udah simak diskusi tadi, Pak? Mulai dari Bang Aril aja sih tadi sedikit ya. Oke, silakan. Udah sering ngikutin komal-komal atau di ruangan diskusi abang-abang ini sebenarnya sih. Cuma ya saya agak ngerti sedikit sih kekesalan atau juga apa ya. Mungkin
akar kepahitan dari saudara Ariel tadi yang sampai tidak menerima dari statement yang abang-abang keluarkan. Kecil banget suaranya Tapi apa ya? Kecil ya bang? Yo, ya. Nah, Ya, terus bang? kira-kira kayak gitulah bang. Cuma kan Diulang dengan suara gede bang, diulang dengan suara gede. udah gede gak bang? Ya udah. Oh ya. Cuma apa ya? Ngerti sedikit lah maksudnya dengan mungkin kekesalan dari Bang Ariel tadi. Kenapa kemudian kayak sulit menerima apa yang abang-abang sampaikan seperti dari sisi ketuhanan dari Yesus sendiri. Karena memang apa ya? Tidak banyak dari saudara-saudaraku yang Kristen mengikuti perjalanan kehidupan Kristus mulai dari kelahirannya sampai ya mungkin hanya mendengarkan cerita-cerita di gereja saja saat hari-hari besar seperti Natal atau bahkan Paskah saja. Ya Jadi udah. saya ngerti sih. Oke, udah. Bang Angga Kristen ya bang ya? Iya Kristen bang. Ya menurut anda Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan sih. Jelas di Alkitab bahwa Utusan Tuhan. Berarti anda Unitarian ya? Sebenarnya saya agak kurang bisa membedakan sih saudaranya bahasa yang kayak gini bang. Unitarian seperti apa sih Ada sebenarnya, dua Bang? Kristen itu yang tidak menuhankan Yesus. Yesus adalah utusan, Yesus ciptaan. Unitarian dengan saksi Jehovah. Gitu bang. Tapi syukurlah kalau anda tidak menuhankan Yesus, Yesus utusan. Enggak apa-apa bang, silakan bang. Kemajuan selangkah buat anda. Kalau yang saya paham ya bang, kalau kesaksian Jehovah itu berbeda dari Kristen sih bang sebenarnya. Karena sepengetahuan saya bang bahwa kesaksian Yehova itu dia tidak masuk dalam. Nggak usah dibahas itu bang, nggak usah dibahas itu. Ya. Kenapa anda tidak menuhankan Yesus? Karena jelas bahwa Yesus menyampaikan bahwa dia adalah jalan bang, dia hanya jalan menuju Bapa. Yohanes 14:6 ya. Keren. Jadi Yohanes 14:6 itu berkata begini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau mau sampai ke Bapa ikuti ajaran Yesus, betul? Ya, karena Betul. apa yang Bapak ajarkan terimplementasi melalui kehadiran Yesus. Betul. Alhamdulillah, semoga diskusi yang kami sajikan ini bermanfaat menambah dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.